Di bawah bendera revolusi, Bung Karno berimajinasi tentang nasib bangsa sendiri, dan kita berjuang wujudkan mimpi. Di bawah sang saka merah putih, kita berjanji, di tanah yang suci, kita ukir sejarah untuk dikenang nanti. Selamat berjumpa lagi para lelaki sejati, para kaum Sri Kandi, penganut emansipasi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saat ini yuk kita ngompor, ngomongin persoalan rakyat, tentunya hanya di Saung Rakyat. Lenggok dan gayanya anggun mempesona, bernyanyi dengan bersiul mengandung simbol-simbol. Mereka yang terjebak penasaran disuguhkan kata-kata penuh misteri. Malam itu di Tugu Proklamasi, kita mendengar senandung yang memaksa kita menunggu kejutan baru. Jakarta mengharu biru, lagu merdu menjadi tangis pilu karena dinyanyikan sangar oleh salah satu anggota keluarga sang penggemar Metallica, meski wajahnya kelihatan lugu di depan tugu. Sebelumnya dia meminta restu ikut pemilu. Seperti beretika tak punya rasa malu, bagaimana tidak meminta restu untuk jadi lawan pada kawan yang membesarkannya dulu. Ayahnya orang biasa sama dengan kita, kemudian menjadi wali kota 2 periode, lalu beralih ke ibu kota 2,5 tahun jadi gubernur di Kota Maju, kemudian menjadi presiden 2 periode. Semuanya diperjuangkan dengan cucuran keringat kader-kader yang senantiasa merumput meskipun hujatan menjadi hantu. Begitu pula anaknya jadi wali kota beberapa tahun lalu. Menginjak mulai besar, dia meminta izin ikut kontestasi menjadi lawan baru. Ya, malam itu ditunggu proklamasi. Wajah lugu dan nada pongah bernyanyi di depan patung Bung Karno, monumen perjuangan kita terhadap penindasan kolonial, tonggak awal demokrasi melawan oligarki musuh dinasti. Selang setelah beberapa hari, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan fatwa untuk memberikan karpet merah pada anak penguasa itu. Bung Karno tidak usang ditelan zaman karena konsep pemikiran yang brilian, bukan karena aspal-aspal yang membentang dari ujung barat sampai ujung timur mencerminkan kemegahan. Bung Karno putra sang pajar yang terus bersinar, karena beliau adalah intan berlian yang diterpa api perjuangan melawan penjajah dengan moncong senjata yang tak kenal tuan, tak kenal belas kasihan. Lalu ada anak penguasa bersenandung di depan patung Bung Karno setelah meminta restu pada cucu sang proklamator itu. Tidak ada hati, tak memiliki nurani. Nampaknya tontonan itu seperti ada kehendak membuat dinasti baru. Wajah lugu di depan tugu memberikan sinyal baru bahwa ibu kota yang dibangun ayahnya itu adalah pemikiran baru yang membuat kita disegani menjadi negara maju. Apakah lupa bahwa tak ada hari yang berdiri sendiri? Hari ini adalah bagian dari masa lalu, dan memang betul hari ini menentukan masa yang akan datang. Tapi apakah kita lupa daratan bahwa hari ini adalah hasil perjuangan para pendiri di waktu yang lalu? Walaupun kita setuju bahwa ibu kota yang dibangun ayahnya itu adalah pemikiran baru untuk kita melangkah maju. Perlu kita ingat, konsep ini adalah konsep Bung Karno yang anti kolonial dan anti pemerasan, pro demokrasi, anti oligarki dan dinasti. Bagaimana tidak, anak cucu sang proklamator hidup dalam tekanan, besar dan tumbuh dalam suasana tragis karena kekuasaan yang otoritarian. Anak cucu Bung Karno yang saat ini memiliki peran besar, itu semua karena perjuangan berat, bukan karena kemudahan kekuasaan yang memberikan mandat, justru dalam tekanan besar saat Orde Baru. Walaupun demikian, anak cucu Bung Karno berjuang bukan hanya untuk berkuasa, tapi bagaimana kekuasaan itu dipergunakan untuk kemajuan bangsa, bukan untuk dinasti keluarga. Itu adalah fakta. Menjalankan amanat Bung Karno memberikan jiwa raga mengabdi pada bangsa dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk negara. Lalu siapa dia yang lugu tapi pongah itu? Anak sang penguasa negeri yang memaksa kita menunggu kejutan baru. Dia adalah seorang Mas Wali yang nampaknya seperti kacang lupa kulitnya. Kita tahu dia tidak seperti kita. Dia bukan anak orang biasa. Dia dibesarkan di istana. Dia beda dengan kita-kita. Tapi perlu diingat bahwa siapa yang mengantarkan mereka yang orang biasa itu menjadi penguasa? Kita yang jumlahnya ratusan juta yang memberikan mandat itu. Tapi bukan untuk merubah Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga, mengakali konstitusi, bermain di papan catur demokrasi untuk berkuasa hanya karena ambisi. Dan tentunya
Partai yang memberikan penugasan beserta mesin politiknya mengorganisir kekuatan ratusan juta rakyat itu bekerja tak kenal lelah dan waktu, merumput walau hujatan berganti menyerbu. Era demokrasi saat ini tak ada orang hebat melenggang ikut kontestasi tanpa partai peserta pemilu. Siapa dia? Gibran Rakabuming Raka, anak dari sang Presiden RI, pemegang seluruh institusi negeri. Saya hanya mengingatkan bahwa kata ini kata sastra jingga. Sastra jingga si rakyat jelata. Sastra yang berwarna jingga adalah kata jelata yang penuh api semangat yang menyala-nyala dari rakyat biasa. Kita mengenal kisah Ken Arok adalah sejarah peradaban Nusantara. Ken Arok yang memesan keris kepada Empu Gandring untuk berkuasa. Karena Empu Gandring tidak dapat menyelesaikan keris itu, kemudian Ken Arok murka menusukkan keris tersebut kepada Empu Gandring, sang pembuat senjata simbol kuasa. Bagaimana tidak, keris itu memang bukan keris biasa, karena untuk berkuasa, maka memerlukan terpaan berjuta-juta kali dan hembusan bara api bersuhu tinggi. Ken Arok murka karena ambisi. Ken Arok keji membunuh Empu si pembuat keris itu sendiri. Itulah api yang menyala karena kehendak berkuasa, membuat orang lupa diri, tak memiliki nurani, hingga berbuat kejam dan keji. Gibran ibarat keris Empu Gandring yang belum selesai karena memang masih perlu diuji dan diterpa berjuta-juta kali. Ini tidak bisa dibuat untuk coba-coba karena menyangkut nasib satu bangsa yang isinya ratusan juta yang menanti harapan pada penguasa. Nampaknya kedaran partai yang membesarkan ayah dan anaknya itu tidak berpikir pragmatis dan oportunis. Meski sebagian pengamat dan para pakar mengatakan ayahnya dinobatkan sang penentu kemenangan, partai tidak mengindahkan itu sebagai acuan keputusan. Ini bukan soal kehendak berkuasa yang bisa dipakai untuk coba-coba. Ini soal nasib satu bangsa, maka segala keputusan harus berlandaskan kebutuhan bangsa saat ini untuk melangkah maju ke depan menjadi negara yang maju dan unggul. Maka nampaknya partai ini memutuskan Mahfud MD yang dikenal berpengalaman dan banyak orang menyebutnya sang pendekar hukum negeri ini, jujur, lugas, dan apa adanya. Di tengah persoalan yang ada, memang hukum yang tegak yang menjadi kehendak rakyat. Mari kita lihat apakah Gibran sama dengan Puan. Puan berbesar hati saat ibu kandungnya memilih Ganjar Pranowo untuk maju jadi capres di pemilu nanti. Apakah Gibran juga berbesar hati saat partai tidak menunjuknya dan memilih Mahfud MD sebagai cawapres yang akan berkompetisi di pilpres nanti? Nampaknya Tugu Proklamasi menjadi saksi. Kemudian seperti kita tahu dengan keputusan MK tempo hari, keris Empu Gandring itu berada di tangan presiden yang kita tahu ayahnya sendiri. Apakah presiden akan merestui sesuai keputusan MK dengan dalih taat konstitusi atas nama demokrasi? Dengar, hei kamu rakyat biasa yang jadi penguasa. Ini kata sastra jingga si rakyat jelata. Jika keputusan MK memberikan karpet merah untuk anak penguasa, siapa yang mengendalikan MK? Penguasa atau siapa? Maka wajar jika kita berasumsi bahwa MK dikendalikan penguasa. Apalagi ketua MK itu adalah paman dari anak penguasa itu sendiri. Maka sangat wajar kalau kita menyebut MK dengan sebutan Mahkamah Keluarga jika keputusannya itu untuk memuluskan langkah berkuasa pada salah satu anggota keluarga. Permainan ngeri yang menjijikan. Tidak malukah saat si rakyat jelata yang jumlahnya ratusan juta jiwa menyebut MK sebagai Mahkamah Keluarga? Lalu Anda berdalih taat pada keputusan MK dan mengatakan taat konstitusi untuk memuluskan anak Anda sendiri sebagai anggota keluarga. Manis kata adalah drama yang romantis, padahal di dalamnya ada unsur hati yang kejam dan keji yang membuat lupa pada pejuang-pejuang yang ikut andil membesarkan Anda menjadi penguasa NKRI. Apakah keris Empu Gandring itu akan ditusukkan pada sang pembuat keris itu sendiri? Yuk kita elemen bangsa untuk melek akan hal ini. Jangan sampai Ken Arok kekinian terlahir kembali. Kita tidak ingin ada pemimpin yang keji. Kita tidak ingin pemimpin yang tak memiliki nurani. Jangan ada Ken Arok kekinian yang penuh gelora dan ambisi. Jika ada Ken Arok kekinian tetap muncul kembali, maka kita jangan biarkan keris Empu Gandring itu banyak menelan korban karena ditusukkan kepada tuannya sendiri. Untuk karenanya, jangan pilih pemimpin berhati serigala, berhati busuk, jauh dari nurani. Biarkan yang tulus mengabdi bukan karena ambisi memegang kendali. Dengan begitu, keris Empu Gandring itu ditelan bumi tidak muncul lagi di kisah negeri ini. Merdeka, jayalah negeriku, dan jayalah bangsa.